Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Razak, dengan NIM 213111146 dari prodi PAI 3D semester 3 untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih, atau lebih tepatnya untuk memenuhi tugas UTS fikih ibadah dan muamalah. Yang pertama tentang penjelasan toharoh ya. Jadi toharoh ini menurut bahasa atau menurut arti secara global itu artinya adalah bersuci dari semua jenis hadas maupun najis yang terdapat dalam tubuh kita. Dan toharoh ini sendiri juga biasanya dilaksanakan saat kita hendak melaksanakan sholat fardu, atau hendak membaca Al-Quran, atau hendak memasuki masjid. Itu hendaknya kita untuk toharoh terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk dasar hukum dari wudhu dan tayamum itu terdapat di Quran surat Al-Maidah ayat ke-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air besar atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Nah, jadi dari dasar hukum ini sudah mencakup tentang dua bab atau dua subbab yang telah kita bahas di atas, yaitu tentang wudhu dan tayamum, serta rukun, tata cara, serta hal-hal yang membatalkan baik wudhu maupun tayamum ada di ayat ini. Yang pertama yaitu tentang wudhu dan tayamum.
Yang pertama adalah rukun-rukun wudhu, diantaranya ada yang pertama niat, kemudian yang kedua ada membasuh wajah sini sampai sini secara keseluruhan, kemudian membasuh tangan sampai siku, sini. Yang keempat membasuh sebagian kepala, atau lebih tepatnya itu membasuh sebagian rambut. Yang kelima itu membasuh kaki sampai mata kaki. Sedangkan yang kelima adalah yang terakhir itu adalah tertib. Sedangkan untuk rukun tayamum sendiri ada 4. Yang pertama niat untuk bertayamum bersamaan dengan kita mengusapkan tangan kita ke debu ataupun tanah yang akan kita gunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua adalah mengusap wajah keseluruhan dengan menggunakan debu yang sudah dikibaskan atau sudah ditiup. Seperti itu. Yang terakhir, yang setelahnya yaitu adalah mengusap kedua tangan sampai siku. Jadi hampir sama seperti wudhu tadi. Cuma bedanya kalau menggunakan debu ini kita hanya sebatas seperti mengusapkannya yang penting rata sampai siku. Kemudian yang terakhir itu adalah menggunakan tertib dari awal sampai akhir tata cara atau rukun tayamum tadi. Yang kemudian tentang syarat-syarat tayamum. Yang pertama itu sulit menemukan air, dalam artian kita sedang berada di suatu daerah yang dimana di situ airnya jumlahnya sangat sedikit dan tidak memungkinkan untuk digunakan berwudu, maka kita boleh untuk bertayamum ya. Misalkan jumlahnya cuma 1 atau 2 tetes, nah itu maka kita lebih dianjurkan untuk bertayamum. Kemudian yang kedua sedang dalam keadaan safar. Nah maksudnya adalah kita jika sedang dalam kendaraan ya, misal naik bis atau naik kereta atau naik pesawat yang dimana di situ tidak ada keran air yang kita gunakan untuk berwudu, maka kita boleh bertayamum jika ingin melaksanakan sholat di kendaraan tersebut. Misalkan di kereta sudah masuk waktu sholat asar, maka kita dianjurkan untuk bertayamum menggunakan dinding atau debu yang berada di dinding di dalam kereta tersebut. Nah, lalu kita melaksanakan sholat hingga selesai. Kemudian yang ketiga, hendaknya dilakukan sebelum sholat fardu ya. Jadi tayamum sendiri ini hanya digunakan sebelum sholat fardu, dan tayamum juga tidak boleh dilaksanakan untuk misalnya membaca Al-Quran atau yang lainnya. Itu sangat lebih baik kita berwudu jika memang ada air. Jika tidak ada air maka kita tayamum yang digunakan untuk bersuci sebelum sholat fardu. Syarat yang terakhir adalah menggunakan debu yang bersih. Dalam artian kita tidak boleh menggunakan debu yang di situ ada najis, ada kotoran binatang atau yang lainnya, atau misalnya ada bekas kaki atau bekas, intinya segala sesuatu yang dianggap dapat mengotori debu tersebut, maka kita dianjurkan untuk tidak menggunakan debu tersebut. Baik, untuk selanjutnya tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudhu ya. Sebagaimana kita ketahui ada beberapa kondisi atau macam keadaan yang dapat membatalkan wudhu kita. Yang pertama itu adalah bersentuhan dengan yang bukan mahram ya. Misalkan kita menyentuh istri kita, atau kita menyentuh bude ataupun sepupu yang dimana di situ tidak ada garis mahram, maka itu dapat membatalkan wudhu kita. Yang kedua adalah muntah ya. Muntah di sini bisa diartikan baik sengaja maupun tidak sengaja, itu dapat membatalkan wudhu kita. Yang ketiga itu adalah tidur terlelap ya. Untuk tidur terlelap ini yang pernah saya pelajari itu adalah tidur yang
keadaannya kita benar-benar sangat dalam, sangat, sehingga kita benar-benar saat bangun itu lupa dengan keadaan kita sebelumnya. Maksudnya kita tidurnya itu sampai mimpi, atau pas bangun itu benar-benar tidak untuk sadar itu agak sulit, maka itu dapat membatalkan wudhu kita. Namun jika kita tidurnya hanya misalkan 5 menit atau 10 menit dan itu dengan kondisinya duduk, maka itu tidak membatalkan wudhu kita. Kemudian yang keempat ada keluar sesuatu baik dari lubang kubul maupun dari dubur. Ya misalkan kalau dari lubang kubul itu kan buang air kecil, kok dari yang dubur itu kan buang air besar, maka itu membatalkan wudhu kita. Dan jika kita batal, maka kita dianjurkan untuk berwudhu kembali. Yang kelima itu menyentuh kemaluan. Ya, di sini juga sudah jelas. Kok dari keluar dari misalkan buang air kecil kan pastinya sudah batal. Nah, apalagi dengan menyentuh kemaluan, itu pastinya lebih batal lagi. Yang terakhir itu adalah hilang akal atau gila. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Ya, untuk hal-hal yang dapat membatalkan tayamum sendiri tidak jauh beda dengan hal-hal yang dapat membatalkan wudhu tadi. Yang pertama, namun ada satu keadaan yang ini adalah paling urgent atau paling utama dalam membatalkan sebuah tayamum. Yang pertama adalah menemukan atau melihat air. Jadi misalkan kita dalam kondisi sedang setelah bertayamum dan kita sudah melaksanakan sholat, misalkan sholat duhur pas kita mau wudhu, itu kan airnya habis, terus kita bertayamum sholat, nah itu masih nggak apa-apa. Namun kalau setelah kita sholat selesai dan kita melihat air, maka tayamum kita batal. Namun untuk sholat asar nanti kita diwajibkan untuk berwudhu. Yang kedua sama seperti tadi, itu adalah muntah, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Yang ketiga adalah tidur terlelap, ya dengan kondisi yang sama seperti tadi. Jika tidurnya cuma 5-10 menit dan itu tidak membuat sang yang bertayamum tadi itu tidak sampai terlalu dalam tidurnya, maka itu tidak membatalkan tayamumnya. Kemudian yang keempat juga sama, keluar sesuatu baik dari lubang depan, buang air kecil maupun dari lubang belakang dubur, yaitu dengan buang air besar. Dan yang terakhir adalah hilang akal atau gila. Nah, kemudian untuk niat wudhu itu berbunyi nawaitul wudhu'a li raf'il hadathi asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat yang tayamum itu ada nawaitu tayammuma listibahati shalah fardhan lillahi ta'ala. Nah, kemudian materi selanjutnya tentang fikih sholat bagi musafir, ya. Sebelum kita masuk tentang subbab yang ada di materi ini, hendaklah kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu sholat bagi musafir. Nah, sholat bagi musafir adalah sholat yang dilakukan oleh musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan keringanan ataupun rukhsah, baik itu untuk menjamaknya atau menggabungkan maupun dikosor atau diringkas. Nah, untuk subbab yang pertama tentang macam-macam fikih sholat bagi musafir. Yang pertama ada jamak taqdim, yang kedua ada jamak ta'khir, dan yang ketiga ada qasar. Nah, yang pertama itu adalah jamak taqdim. Jamak sendiri artinya menggabungkan, dan takdim itu artinya di awal waktu. Jadi untuk jamak takdim sendiri pengertian lebih mudahnya adalah menggabungkan sholat di awal waktu. Nah, kemudian yang kedua ada jamak ta'khir. Jamak ta'khir adalah
jamak ya seperti tadi artinya menggabungkan, sedangkan takhir artinya adalah mengakhirkan di waktu sholat ya. Jadi jamak takhir sendiri artinya menggabungkan dua sholat di waktu yang di akhir ya, gitu. Kemudian ada qasar. Qasar sendiri itu artinya adalah meringkas ya, atau memendekkan, atau mudahnya lebih membagi dua ya. Jadi qasar sendiri adalah meringkas rakaat yang berjumlah 4 ya menjadi 2 rakaat ya. Dan hanya berlaku untuk sholat duhur, sholat asar, dan juga sholat isya ya. Untuk maghrib dan subuh tidak berlaku karena jumlah rakaatnya hanya 3 dan 2. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang dasar hukum untuk fikih sholat musafir yang terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Ya, artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu untuk mengqasar sembahyangmu atau sholatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi untuk hukum atau dasar hukum dari sholat qasar itu, atau sholat fikih bagi musafir, fikih sholat ya, lebih tepatnya itu sudah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 yang membahas tentang keringanan-keringanan atau rukhsah bagi orang-orang yang sedang berpergian di muka bumi ini. Nah, kemudian tentang rukun-rukun fikih sholat bagi musafir ya, ada kurang lebihnya ada 6. Yang pertama adalah niat sholat jamak maupun qasar ya. Jadi sebelum melaksanakan sholat jamak maupun qasar, hendaknya kita untuk niat terlebih dahulu ya. Kemudian kita melaksanakan takbir atau ihram di sholat pertama, misalnya sholat duhur. Nah, kita sholat duhur sampai salam, kemudian melaksanakan sholat yang akan dijamak atau diqasar. Nah, kemudian setelah kita selesai sholat yang pertama tadi, misalkan dijamak berarti kan 4 rakaat ya, 4 rakaat. Nah, setelah kita salam maka berdiri lagi dengan jarak yang tidak terlalu lama, dan kita membaca niat sholat jamak yang kedua, membaca niatnya, terus kita sholat sampai selesai 4 rakaat ya. Kemudian salam, dan itu sudah selesai untuk sholat jamak ya. Kemudian kalau untuk sholat qasar tidak jauh berbeda, namun hanya berbeda di rakaat dan hanya berbeda di rakaatnya saja, yang dimana menjadi 2 rakaat, misalnya sholat duhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat ya, seperti itu. Nah, kemudian syarat-syarat untuk bisa melaksanakan fikih sholat musafir itu ada beberapa macam ya. Yang pertama, safarnya ini tidak untuk bermaksiat. Misalnya kita pergi ke suatu tempat yang jaraknya sudah melebihi syarat yang ditentukan bagi seorang musafir bisa melaksanakan sholat jamak maupun qasar, dan kalau kita niat hanya untuk silaturahmi atau untuk menuntut ilmu, maka itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak maupun qasar. Namun jika kita datang ke suatu tempat itu untuk bermaksiat, maka kita tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat jamak maupun qasar tadi. Kemudian untuk jarak safar sendiri itu adalah sejauh 16 farsakh atau sekitar
88 km, di mana satu farsakh sendiri itu kurang lebihnya ada 5.541 meter ya. Jadi dikali 16 kurang lebihnya nanti dapat angka 88 km. Namun ada pendapat yang lebih populer di Indonesia adalah kita menggunakan pendapat yang 81 km. Jadi misalkan kita perjalanan hanya 80 km ya, kurang 1 kilo, maka kita masih dihukumi untuk sholat seperti biasa, karena syaratnya itu belum terpenuhi untuk seorang musafir. Nah, yang ketiga dan yang paling penting adalah tidak bermukim kepada orang yang sedang tidak bermakmum ya, dengan orang yang bermukim di wilayah tersebut. Misalnya kita sedang perjalanan dari sini ke Jakarta ya misalnya, dan kita belum sempat melaksanakan sholat misalnya sholat zuhur sama sholat asar, karena kita perjalanan dari pagi ya, dan lewatnya tol terus dan tidak ada rest area misalnya. Nah, pas kita sudah sampai di Jakarta, maka hendaknya kita untuk sholat jamaah sendiri dilaksanakan secara sendiri apabila perjalanan sendiri, atau dilaksanakan secara berjamaah jika kita safarnya itu bareng-bareng dengan teman ataupun dengan keluarga. Nah, seperti itu. Nah, baik, untuk selanjutnya tentang niat jamak taqdim, takhir, dan juga niat untuk mengqashar sholat. Yang pertama, untuk niat jamak taqdim, misalnya kita ambil untuk jamak taqdim di sholat zuhur dan asar, maka untuk niatnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi atau ilal asri ya, adaan lillahi ta'ala. Nah, kemudian untuk jamak takhir ya, yang dibaca berarti sholat asarnya terlebih dahulu ya. Usolli fardhul asri arba'a 4 raka'atin majmu'an ila dhuhri adaan lillahi ta'ala ya. Jadi untuk jamak sendiri bisa menggunakan ilaihi ya, majmu'an ilaihi atau majmu'an ila ya, seperti itu. Kemudian untuk niat mengqashar sholat dan hanya berlaku di sholat yang jumlah rakaatnya ada 4, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Misalnya kita niat sholat qashar untuk zuhur ya, jadi bacanya usolli fardhu dhuhri rak'ataini mustaqbilal qiblah qasran lillahi ta'ala ya, yang artinya usolli fardhu dhuhri, saya niat untuk melaksanakan sholat zuhur, rak'ataini 2 rakaat, mustaqbilal qiblati menghadap kiblat, qasran lillahi ta'ala secara qasar dan lillahi ta'ala, seperti itu. Nah, baik, untuk setelah ini saya ingin mempraktekkan tentang tata cara bertayamum sesuai dengan rukun-rukun yang sudah saya sebutkan di atas ya. Yaitu pertama dengan niat bersamaan dengan menaruh telapak tangan ke debu yang akan kita gunakan untuk bertayamum, lalu dihempaskan. Yang kedua tentang mengusap seluruh bagian wajah ya, sekali atau 3 kali tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku ya. Dan yang terakhir adalah taktib. Baik, silakan disimak. Yang pertama, pembacanya nawaitu tayammum listibahati sholat fardhulillah ta'ala ya, saya sudah hempaskan ya. Setelah dihempaskan, kita usap ke bagian wajah sekali maupun 3 kali tidak apa-apa ya. Setelah itu ke bagian tangan sebelah kanan terlebih dahulu, kanan, lalu bagian kiri.
Nah, lalu tertib dalam artian melakukannya dengan secara urut. Nah, untuk jumlah atau banyaknya usapan yang kita lakukan itu ada baik pendapat, ya, ada yang bilang 1 kali tidak apa-apa, 3 kali tidak apa-apa. Yang penting tugas kita adalah menghargai perbedaan dan tidak merasa bahwa pendapat kita adalah pendapat yang paling bagus. Nah, lalu kemudian untuk yang terakhir itu tentang praktek sholat jamak, ya, baik jamak takdim maupun takhir sebenarnya sama, yang membedakan hanyalah waktu pelaksanaannya. Jika jamak takdim dilaksanakan di awal waktu, maka jamak takhir dilaksanakan di akhir waktu, ya. Baik, setelah ini saya akan mencontohkan sholat jamak duhur dan asar di awal waktu atau jamak takdim dan rakaat yang hanya 1 rakaat, karena hanya untuk praktek sebagai pengetahuan. Kalau saya menggunakan 4 rakaat nanti takutnya malah membuang-buang waktu. Baik. Yang pertama, seperti biasa membaca niat, ya. Niatnya itu adalah usolli sholatal zuhri 4 raka'atin majmu'an ilal asri ada anillahi ta'ala, ya, gitu. Kemudian takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah sholat yang pertama selesai atau sholat duhur selesai, maka setelahnya langsung diri lagi, kemudian boleh membaca niat yang sama untuk melaksanakan sholat jamak yang asar. Kalau tadi kan duhur 4 rakaat, sekarang duhur sholat asarnya sama dengan rakaat, dimulai dari takbir dengan niat yang sama seperti yang awal tadi. Nama usolli sholatal zuhri 4 raka'atin majmu'an ilal asri ada nillahi ta'ala atau fardhullahi ta'ala, apa. Kemudian sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu Nah, untuk pelaksanaan sholat jamaah, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi baik kita laksanakan dengan taqdim maupun takhir itu sama, yaitu dengan menggabungkan 2 sholat, ya, secara berurutan dengan pasangan duhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Jadi untuk sholat asar dan maghrib tidak bisa dilakukan jamak, yang bisa adalah asar dengan duhur dan maghrib dengan isya. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat qashar, ya. Untuk sholat qashar tidak jauh beda, yang membedakan hanyalah jumlah rakaat dan niatnya. Untuk niatnya itu adalah usolli, misalkan saya ingin sholat duhur 2 rakaat, ya. Usolli fardhu duhri raka'ataini mustaqbilal qiblah ada adalah ta'ala, yang artinya saya berniat untuk sholat duhur sebanyak 2 rakaat mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, ya, qasran lillahi ta'ala, secara qasar dan lillahi ta'ala. Kemudian langsung melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat, karena tadi bacaannya ada rakaat ini dan kita melaksanakan qasar
maka kita melaksanakan sholat duhurnya 2 rakaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allah. Allahu Akbar. Nah, untuk kesimpulannya, untuk sholat qashar sendiri, ya intinya kan tadi kan untuk pengertian awal kan sholat qashar adalah sholat yang diringkas atau sholat yang dipendekkan yang mempunyai jumlah rakaat 4 menjadi 2 rakaat ya. Yang berlaku duhur, asar, dan isya. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan praktek sholat terkait sholat jamak takdim maupun takhir, dan juga yang kedua tentang sholat qashar ya. Baik, tadi ya sedikit penjelasan materi tentang toharoh dan fikih sholat bagi musafir, yaitu tentang wudhu, tentang tayamum, tentang sholat jamak takdim dan juga sholat jamak takhir, dan tak lupa dengan sholat qasharnya. Mudah-mudahan sedikit materi yang sudah saya sampaikan ini dapat memberikan kita sedikit pengetahuan ya tentang tadi tentang toharoh dan juga tentang fikih sholat bagi musafir, agar kita semakin mengetahui bahwasanya agama Islam adalah bukan agama yang sangat ketat hukumnya, namun bersifat fleksibel, atau kita diberikan keringanan untuk mempermudah kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Ala kulli hal, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.